Oke, ini kita mau coba cek-cek ya yang bisa kita lakukan sendiri setelah kita mudik. Pertama kita bisa cek ini air wiper ya. Biasanya kita sudah pakai nih kalau saat mudik, kaca kotor kita semprot-semprot. Nah, ini air wiper ada tanda minnya di sini, dan tanda maxnya itu ada di atas. Tapi sampai full juga nggak masalah dia kalau air wiper ya. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai. Terus yang kemudian minyak rem itu ada di sini. Ini ada tanda minnya di ujung situ ya, ada min dan ada max di situ ya. Minyak rem ini nggak perlu ditambah kalau selama dia ada di min sama max, karena itu menandakan kampas remnya semakin lama semakin tipis. Nanti pada saat kita ganti kampas remnya tebal lagi, dia akan naik lagi ya. Jadi kita bisa lihat aja, kita goyang-goyangkan saja. Nah, itu ada jumlah cairannya ya, terlihat dari kita goyang-goyangkan. Kondisinya masih di max, berarti ini kampas remnya masih tebal. Terus yang kemudian air radiator itu kita jangan salah ya, karena di sini ada tabung reservoir radiator. Nah, posisinya di sini. Ini tabung reservoir radiator. Kadang-kadang kita bisa kebalik nih sama reservoir wiper karena jaraknya berdekatan. Sebenarnya tandanya berbeda ya. Kalau itu gambarnya kaca ada semprotan air. Kalau yang di sini untuk air wipernya, air radiatornya. Jadi kita jangan sampai ketukar. Itu minus marknya ada di bawah ya. Jadi agak jauh memang tidak terlihat, tapi sebenarnya teman-teman bisa cek sih. Itu menggunakan cahaya senter itu bisa kita cek minus marknya ada di area situ. Jadi ada tulisan L sama tulisan F, low sama full. Nah, itu ideal air radiator itu ada di antara itu. Jadi selama masih di area itu masih tergolong aman. Kita jangan buka ini ya, tutup radiator ini, karena ini nggak perlu, karena ini cukup berbahaya juga, bertekanan tinggi. Kalau yang sana tidak masalah. Jadi yang tutup radiator ini nggak perlu kita buka-buka. Kemudian kita bisa cek air aki. Air aki itu sama, ada level low dan high-nya ya. Nah, itu ada 2 garis. Jadi level low dan high. Kalau air aki antara itu semuanya aman. Jangan diisi terlalu penuh, nanti dia akan keluar. Dan air aki itu bisa merusak dari komponen-komponen yang terbuat dari besi. Kita bisa cek dengan cara kita buka. Di sini ada 6 sel ya. Itu air akinya terlihat. Untuk penambahan air aki kita gunakan air aki yang untuk tambah ya, jangan air aki zur. Karena air aki zur itu untuk pengisian baru. Di sini ada 6 sel yang bisa kita lakukan pengisian ya. Terus kemudian kita bisa cek sendiri juga filter udara. Untuk buka filter udara itu penguncinya ada di sini satu, dan yang satu ada di sebelah sini. Jadi ada 2 pengunci, kita tinggal lakukan seperti itu, lalu kita tarik ke arah depan ya. Karena penguncinya di dalam belakang dia modelnya diselipkan. Di situ ada selipannya ya. Nah, itu modelnya seperti itu. Pada saat masang nanti kita selipkan, lalu kita tekan sininya. Nah, kita mau buka filter udaranya. Cara bukanya seperti itu, lalu kita tarik filter udaranya, kita tarik keluar. Nah, kalau teman-teman di rumah punya kompresor, itu bisa kita semprot. Cara nyemprotnya adalah kebalikan daripada udara masuk. Debunya ada di area bawah. Jadi kita nyemprotnya dari area atas ya, kita semprot. Gitu ya. Jadi biar kotorannya turun kembali. Tapi kalau sudah terlalu kotor, idealnya kita lakukan penggantian ya. Terus yang kemudian kita pasang lagi. Cara pasangnya sederhana juga. Kita tinggal masukkan ke posisinya. Nah, itu ada karetnya ya, karetnya di area atas, jadi tidak bisa kebalik. Setelah itu kita masukkan jalurnya, jalur yang di belakang dulu ya. Itu sudah kita dorong, maka dia sudah bisa kita lock kembali. Cara ngeloknya tinggal ditekan saja. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang kita bisa lakukan cek sendiri adalah ini filter AC. Filter AC kita bisa cek posisinya ada di belakang daripada laci ini. Kita bongkar lacinya ya. Cara bongkar lacinya cukup mudah, kita tarik bagian bawah dulu di area yang saya tarik. Nah, kanan kiri kita tarik. Nah, sudah langsung terlepas ya. Posisi filter AC ada di dalam sini. Ini kita buka, locknya ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu teman-teman.
Sebelah kirinya adalah model diselipkan ya. Nah itu selipkannya, tadi sebelah kanannya kita tarik. Nah itu filter AC-nya seperti itu kita bisa lakukan pembersihan juga. Nah ini sudah cukup kotor nih, menurut saya agak parah ya. Harusnya ini udah lakukan penggantian ya teman-teman. Tapi kalau kondisinya darurat, tidak ada filter AC atau tidak ada penggantian filter AC, kita bisa gunakan kompresor. Hembusannya tetap dibalik juga ya, kita hembus dari arah sini supaya bersih ya. Kebersihan filter AC ini tergantung daripada kebersihan karpet juga ya. Jadi teman-teman harus menjaga kebersihan interior supaya filter AC-nya kondisinya selalu bagus. Kemudian kita yang nggak kalah penting adalah mengecek dari kondisi oli ya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya ya. Kita bisa cek melalui stick oli ini. Pertama kita bersihkan dulu sticknya menggunakan tisu atau lap, lalu kemudian kita colokkan lagi ya ke lubang stick olinya, lalu kita tarik. Nah ini kondisi ideal itu antara titik yang di bawah sini, titik min dan titik max ya. Jadi kalau masih ada di antara dua ini kondisinya masih cukup. Kemudian kualitas oli kita bisa lihat dari warnanya, warna oli. Jadi kalau hitamnya belum terlalu hitam, kemungkinan masih cukup untuk bisa digunakan ya. Kemudian kita cek kondisi ban juga ya. Kalau ban kita cara visual aja apakah ada yang benjol atau ada yang terkelupas dari kondisi ban ini. Karena kalau benjol itu artinya benang di bannya sudah ada yang putus, jadi sebaiknya diganti. Kita cek untuk keempat rodanya. Kemudian untuk kampas rem, sebenarnya kita bisa raba juga ketebalan kampas remnya dari lubang sini. Di celah-celah pelek sini ada ketebalan kampas rem. Tapi kalau itu kita juga bisa cek melalui level minyak rem ya. Itu bisa kita lakukan pengecekan juga. Kemudian yang tidak kalah penting juga itu kondisi ban serep ya, karena ini kadang-kadang terabaikan juga. Sebaiknya dilakukan pengecekan secara berkala. Oke, demikian video singkat mengenai hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri setelah pasca mudik ya. Demikian, terima kasih.